Jadi begini lor ya, ini terkhusus bagi mungkin kalian yang mau membangun channel, istilahnya untuk mengembangkan channelnya ya. Jangan terlalu fokus ke Saforshop ya. Makanya dalam arti begini, bukan saya munafik atau apa ya. Saya juga pernah melakukan Saforshop dan sampai sekarang pun saya masih melakukan. Dalam arti begini, sebelum sampean ini melakukan kegiatan Saforshop, paling tidak usahakan sampean itu sudah mempersiapkan channel. Dalam arti apa? Supaya ketika Anda melakukan Saforshop istilahnya, ataupun silaturahmi, gotong royong dan semacamnya, itu ketika bagi orang yang mau mengunjungi channelmu itu istilahnya tidak kapok kembali ke channelmu. Itu sebenarnya kalau untuk kata kembali di sini beberapa versi itu masih ada ya. Tapi di sini saya menyimpulkan untuk satu hal ini saja. Jadi istilahnya ketika orang lain berkunjung ke channel kita, jadi orang itu bisa menemukan manfaat di channel kita sendiri ini kawan-kawan. Jadi bukan berpatokan kepada hanya konten asal-asalan yang endingnya mungkin bisa jadi nanti untuk ke depan yang lawan Saforshop ini mungkin enggan untuk balik lagi ke channel kita. Tapi ya ada juga yang balik tapi berdasar juga dengan kita sering nongkrong di kontennya gitu loh. Jadi istilahnya berhubung tidak saling enak, akhirnya mau tidak mau dikunjungi. Tapi ada juga sebagian besar itu yang mengunjungi hanya sekali, melihat kontennya itu terkesan kayak gimana gitu, jadi akhirnya dia itu enggan balik lagi gitu loh. Jadi makanya walaupun ya ini antara saya kalau dibilang munafik silakan, tidak juga silakan ya, karena pengalaman selama yang saya petik selama sebelum Monet dulu itu kurang lebih seperti itu kegiatan Saforshop ini ya. Hanya pertamanya saja, tapi ada juga yang memang benar-benar saling mensupport dari awal hingga akhir gitu loh. Jadi setidaknya, jadi kita meskipun melakukan kegiatan tersebut, tapi kita jangan terlalu fokus kegiatan tersebut. Dalam arti sampean juga harus fokus ke konten kalian itu sendiri gitu loh. Jadi istilahnya kan tidak mungkin mau sampai kapan istilahnya kita akan melakukan kegiatan itu tersebut. Nah sedangkan tujuan kita di YouTube itu kan membuat konten, bukan saling kunjung konten gitu loh, atau saling tukar view istilahnya ya. Jadi itu yang kadang membuat channel kita itu merasa buntu. Seperti yang saya bilang ya, Saforshop itu bisa membantu, tapi Saforshop juga bisa membuat channelmu buntu ya, kurang lebih seperti itu salah satu alasannya ya. Nah di sisi lain, kalau istilahnya dalam konten kita itu tidak ada sesuatu yang kita suguhkan untuk para calon penonton, entah itu penonton alami atau penonton Saforshop, otomatis kalau tidak menarik videonya di skip. Nah ketika di skip, otomatis rating pada channel kita juga nantinya ikutan hancur gitu loh. Makanya istilahnya biarkan channel dari awal saya itu saya biarkan begitu saja. Walaupun saya melakukan kegiatan tersebut, itu pun sama si sortir ya, tidak semuanya itu saya saya ladeni semua ya. Saya lihat juga profilnya, bagaimana responnya, bagaimana cara mereka bersosialisasi ya, itu yang saya terapkan ya. Karena meskipun kita percuma juga kalau kita saling mengunjungi, tapi kalau endingnya membuat sakit hati itu, jadi itu sebenarnya kembali ke gaya main kita masing-masing saja. Tapi setidaknya sebelum melakukan kegiatan tersebut, paling tidak yaitu tadi ya, koreksi channelmu. Jadi istilahnya sampainya sudah mengundang orang untuk mampir ke rumah, tapi dekorasinya acak-acakan. Kira-kira bagaimana? Sampean betah? Belum tentu kan? Ya walaupun konten saya ini konten acak-acakan ya, saya pun tidak perlu. Yang jelas di sini channel ini hanya sebatas itu ya, mengedukasi sesuai pengalaman yang saya amati di YouTube ya, kurang lebih ya begitu saja. Makanya ada channel yang sebelum Monet view
view-nya ugal-ugalan, jam tayang ugal-ugalan. Kalau bagi saya itu saya itu nggak kaget ya, sudah biasa itu ya. Nanti lah setelah Monet ini baru kelihatan semuanya serba drop, jam tayang drop, view drop. Kukungkor apa cuci ini karaoke. Ada halo. Nah, jadi kurang lebih begitu saja kawan. Jadi kelihatan drop pada channel kita itu nampak sekali, kecuali kalau kita istilahnya sambil sub juga sambil perbaikan dalam konten ya. Perbaikan itu banyak, entah itu dari segi kontennya, editingnya, narasinya, terus istilahnya apa namanya, konten kita itu bahas apa yang sekiranya bisa bermanfaat atau menarik penonton itu apa. Nah itu kita bisa mainkan di situ. Jadi untuk Getabrusnya yang tidak jelas ini kurang lebih seperti itu. Lanjut hahihi sambil nyuci ya.